Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, berumah tangga yang mencari rizki dari dapur. Alhamdulillah teman-teman, hari ini selesai mengerjakan orderan ya buatan Bu Nini. Ya, mulai dari onde-onde, dadar gulung, pai buah, koci-koci, kueku, tetel, mochi, dan wajik. Nah, untuk video kali ini akan saya share dua resep ya, yaitu tetel dan wajik. Ini perdana saya membuat, tapi alhamdulillah berhasil resepnya ya. Oleh karena itu saya share ke teman-teman. Seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti. Check it out. Berikut resep tetel. 1,5 kg beras ketan kualitas premium, cuci bersih, rendam selama 6 jam lalu tiriskan. Kemudian kukus ketan selama 30 menit. Ini Bu Nini menggunakan langseng yang sarangannya itu lubangnya besar-besar ya, sehingga harus menggunakan bantuan kain seperti ini. Nah, tujuannya selain mempermudah agar beras ketannya tidak jatuh. Sambil menunggu ketan matang, ini 5 menit sebelum ketan matang ya, masak 700 ml air. Kemudian tambah 1 sendok makan munjung garam. Nah, aduk-aduk. Dan ini ketannya sudah matang. Angkat dan pindahkan pada wadah. Kalau menggunakan kain seperti ini lebih mudah mengangkutnya ya, atau mengangkatnya. Kemudian tambahkan air garam panas-panas. Nah, makanya 5 menit sebelum ketan matang baru kita masak air garamnya. Tujuannya untuk menuangkan itu dalam keadaan air panas. Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata. Setelah merata, kemudian tutup dan biarkan selama 15 menit sampai garam meresap pada ketan. Setelah 15 menit, buka tutup dan tambahkan 1,5 kelapa matal. Matal itu artinya kelapa yang tidak kemudahan dan tidak ketuaan. Jadi sedang begitu ya. Selagi masih panas, campuran ketan, kelapa, dan air garam, aduk-aduk menggunakan entong kayu seperti ini. Nah, untuk menghasilkan tetel yang enak, selain menggunakan beras ketan kualitas premium, perbandingan beras ketan dan kelapa matal itu juga harus sama, yaitu 1:1. Artinya, jika beras ketan 1,5 kg, maka dibutuhkan 1,5 butir kelapa. Nah, setelah suhu ketan agak menurun, bisa mengaduk menggunakan tangan seperti ini dengan bantuan sarung tangan ya, agar ketan tidak lengket di tangan. Setelah ketan dan kelapa tercampur rata, kemudian kukus kembali ketan selama 45 sampai 1 jam. Mengukusnya menggunakan dandang biasa ya, karena langsengnya digunakan untuk mengukus ketan bahan wajik. Ini saya uraikan dulu tahapan membuat tetelnya terlebih dahulu agar tidak bingung ya. Kalau secara praktek memang saya memasaknya antara wajik dan tetel itu dalam waktu yang bersamaan, tetapi dalam menguraikan dalam video ini saya uraikan satu persatu. Dalam hal ini untuk resep tetel terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Nini Wijayanti. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Setelah 45 menit, matikan api dan angkat ketan. Pindahkan pada wadah. Selagi masih panas, tumbuk ketan menggunakan alu atau alat yang ada di rumah teman-teman ya. Kalau saya ini menggunakan kayu yang ujungnya dibungkus plastik agar tidak lengket. Untuk menumbuk ketan ini membutuhkan kekuatan ekstra ya, sehingga saya minta bantuan adik saya yang laki-laki. Selagi masih panas, tumbuk ketan agar cepat lembut dan lumer. Nah, ini sudah kelihatan lembut ya, halus dan lumer, dan siap untuk dicetak.
kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Sebelumnya sudah disiapkan loyang ukuran 24 cm. Sebagai alasnya saya menggunakan daun pisang dan olesi daun pisang tipis-tipis dengan minyak goreng seperti yang ada pada video. Setelah merata, kemudian masukkan tetel sampai penuh ya. Takaran 1,5 kg beras ketan ini ideal untuk loyang ukuran 24 cm. Nah, jadi nanti masih ada sisa itu untuk bunga hiasan di atas wajik ya. Kalau untuk yang tetel ini di atas wajik, sebaliknya wajik nanti bisa untuk hiasan di atas tetel ini. Nah, ini kita isi sampai penuh. Nah, setelah penuh, haluskan permukaannya. Tunggu beberapa saat sampai tetel ini dingin, baru kemudian keluarkan tetel dari cetakan. Untuk mika tempat tetel ini bisa menyesuaikan ukuran loyang ya. Jadi, mika ukuran loyang 24 cm. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Ini tetel ukuran 24 cm. Meskipun perdana, termasuk kategori sukses ya untuk resep ini. Hasilnya lembut, lumer, dan gurih. Lepas daun dari tetel, dan tetel siap untuk dihias. Orderan ini dikirim besok pagi jam 6 teman-teman. Malam lembur untuk membuat ini semua. Jadi ada beberapa proses yang tidak terekam, mohon maaf ya. Nah, sisa dari tetel kita cetak untuk hiasan wajik. Untuk hiasannya saya menggunakan cetakan putu ayu seperti ini ya. Ini adalah cetakan putu ayu. Untuk tetel kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut pada resep wajik. Pertama kita masak 500 gram gula merah, kemudian tambahkan 300 gram gula pasir, tambahkan 1 ikat daun pandan dari 3 lembar daun pandan. Berikutnya 900 ml santan kental dari 1 buah kelapa. Aduk-aduk hingga gula pasir dan gula merah larut. Karena ini sesuai dengan request customer minta wajik warna hijau, maka saya tambahkan beberapa tetes pewarna hijau. Lain halnya kalau menggunakan warna coklat, untuk gula merahnya bisa ditambah dan gula pasirnya bisa dikurangi. Jadi untuk gula merah dan gula pasirnya menyesuaikan sesuai dengan permintaan customer atau sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Nah, jika menggunakan warna coklat saja, gula merah bisa ditambah 150 ya. Jadi gula merahnya 650 dan gula pasir dikurangi 150, jadi menggunakan gula pasirnya 150 gram. Nah, ini kita saring dulu ya. Jadi biasanya kalau gula merah maupun gula pasir itu kan terdapat kotoran, jadi kita saring dulu. Setelah disaring, kemudian masak lagi bahan cair ini sampai tua atau berambut. Ciri-cirinya sampai membentuk seperti karamel, yaitu sangat kental sekali ya. Nah, kemudian saya sisihkan dulu adonan cair ini, lanjut memasak ketannya. Seperti halnya tetel, wajik juga sama prosesnya seperti membuat tetel ya, yaitu cuci bersih 1,5 kg beras ketan, rendam minimal 6 jam, lalu tiriskan. Setelah tiris, masak ketan. Nah, ini seperti halnya membuat tetel tadi ya.
sarangannya ini kita alasi dengan kain seperti ini. Ini ketan dimasak selama 30 menit. 5 menit sebelum ketan matang, masak 700 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung garam. Aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Kembali ke ketan yang sudah setengah matang. Nah, ini kita matikan apinya dulu, lalu angkat ketan, pindahkan pada baskom besar. Lalu segera tambahkan air garam panas-panas tadi. Aduk-aduk hingga merata, lalu tutup. Diamkan selama 15 menit sampai garam meresap pada ketan. Setelah 15 menit, buka tutup dan masak kembali aren ketan ini selama 45 sampai 1 jam. Nah, ini kita ratakan dulu agar matangnya nanti merata ya. Kita lipat kainnya. Tutup dan kita tunggu 1 jam ke depan. Nah, ini ada 2 dandang 1 dan langseng 1 ya. Nah, ini untuk ketan wajiknya sudah matang. Kita angkat. Lalu masukkan ke dalam adonan gula dan santan tadi. Pelan-pelan saja, khawatirnya nanti airnya muncrat ya. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini ketika mengaduk ini di atas kompor dengan menggunakan api sedang ya. Api sedang cenderung besar. Nah, ini kita aduk-aduk sampai santan dan gulanya ini meresap pada ketan. Pada proses pengadukan ini jangan sampai ditinggal ya, karena takut gosong. Jadi harus terus-menerus diaduk hingga menyusut air gula santannya. Pada proses mengaduk ini membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit ya, agar wajik tidak mudah basi. Bisa dilihat tekstur dari wajik ini begitu kalis, tidak kelembekan, dan kelihatan ketannya panjang-panjang, tidak patah, karena menggunakan ketan kualitas premium. Sekali lagi, untuk proses mencetak tidak terekam ya teman-teman, karena sudah malam sekali waktu mencetak ini ya. Caranya sama dengan mencetak tetel tadi ya. Karena baru pertama, jadi untuk menghiasnya belum begitu mahir ya bun. Tapi kalau rasa jangan ditanya, enak pol wis, manisnya pas, gurih, dan teksturnya juga pas. Nah, ini kita pasang dulu bunga-bunga dari adonan tetel yang sudah kita persiapkan tadi ya. Untuk menghias bunda-bunda lebih mahir tentunya. Untuk harga wajik dan tetel ini, harga paket 350.000. Jika order salah satunya, harga 200.000. Nah, ini bisa disesuaikan dengan harga bahan di tempat teman-teman ya. Untuk proses menghias tetel tidak terekam teman-teman, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf karena terbatasnya waktu dan tenaga ya. Karena ini memang harus dikirim pagi-pagi sekali, sedangkan proses membuatnya tidak bisa dicicil jauh-jauh hari ya, karena memang harus mendadak untuk menghindari mudah basi tadi ya. Jadi harus fresh. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.